my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Halo G-Kids, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali nih. Hari ini kita bisa balik lagi mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Nah, karena Lause baru ketemu G-Kids nih minggu ini, Lause mau ngucapin lagi Happy New Year buat G-Kids semua yang ada di rumah. Dimanapun kalian berada, Lause percaya Tuhan ada bersama dengan kita semua. Dan ketika kita masuk tahun yang baru ini, kita bisa melihat kalau sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kita. Nah, hari ini yuk kita sama-sama datang mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mau memuji, menyembah Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita sama-sama doa dulu ya, G-Kids. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus boleh kami rasakan hingga hari ini. Kalau pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru, itu semua hanya karena berkat dan kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kami ingin bersuka cita, menaikkan rasa syukur kami melalui setiap pujian penyembahan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah pagi hari ini supaya berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan juga pimpin setiap kami, anak-anakmu, agar kami boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, anak-anakmu siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua G-Kids di rumah katakan amin. Nah, G-Kids, sekarang Lause mau ajak G-Kids semua yang di rumah buat kita sama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan satu lagu yang Lause yakin semua G-Kids udah pasti tahu lagunya. Lagu apa ya? Nah, kita sama-sama nyanyiin ya, karena lagu ini sebenarnya mengandung makna yang dalam juga, G-Kids. Lagu ini ngajak kita buat mau dan beriman sama Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau, baik dalam suka maupun duka, aku tetap mau berjalan dengan Yesus. Yuk, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Jika semua boleh ikutin gerakan Lause juga ya dari rumah, kita mau sama-sama jalan serta dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Nah, G-Kids, sebelum kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita, yuk kita siapin diri kita masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau kasih perhatian yang terbaik buat Tuhan kita. Dan sambil kita mempersiapkan diri kita mau sama-sama naikkan satu buah pujian. Lause mau ajak kita buat nyanyiin pujian ini sama-sama. Mungkin lagu ini kurang familiar buat G-Kids, tapi
Yuk sama-sama kita dapatkan makna lagu ini yang mau berkata Engkau selalu bersama denganku. Biar lagu ini jadi kekuatan buat kita semua. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sekali lagi kita katakan lagu ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita nyatakan sama Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Halo G-Kids, sekarang waktunya buat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak kita buat sama-sama berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, ini waktu yang kami tunggu-tunggu. Kami mau mendengar firman Tuhan dan mendapatkan isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap kami boleh memahami dan juga bisa mendapatkan apa yang ingin Kau sampaikan, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami untuk bertumbuh semakin hari semakin kenal Tuhan, dan kami juga semakin beriman sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, G-Kids, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan yang layak dipercaya. Tema firman Tuhannya adalah Tuhan yang layak dipercaya. Nah, sebelum Lause mulai cerita nih, Lause mau tanya nih sama G-Kids semua. G-Kids, menurut G-Kids, kapan atau alasan apa ya
satu alasan apa yang kira-kira bisa membuat manusia itu gak percaya sama Tuhan? Ayo, ada satu kata, ada satu alasan yang cukup penting dan dapat membuat manusia itu jadi gak percaya sama Tuhan. Apa coba? Ayo, Jikit tebak di rumah. Kira-kira apa ya? Satu alasan yang dapat membuat kita jadi gak percaya sama Tuhan. Ayo, ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah kontrol. Kenapa kontrol? Nah, sekarang Lausa mau ajak Jikit coba bayangin nih ya. Bayangin kalau misalnya ada seorang supir, atau misalnya Jikit nanti di berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa nyetir ya. Jikit bayangin kalau misalnya ketika ada seseorang yang menyetir, seseorang itu kalau misalkan tiba-tiba dia kehilangan kontrol atas mobilnya, bagaimana responnya? Wah, pasti bakal panik banget kan? Pasti bakal, waduh gimana nih di jalanan? Waduh, mobilnya gimana nih, gak bisa dikontrol. Pasti bakal takut banget kecelakaan, takut akan, wah mungkin takutnya bisa sampai kayak takut mati gitu. Karena dia kehilangan kontrol sama sesuatu yang sedang dia pegang, sedang dia kendarai, yaitu mobilnya. Bener? Nah, Jikit coba bayangin sekarang kalau misalkan kita punya momen-momen yang kita nggak percaya sama Tuhan, itu alasannya apa sih? Ayo, misalnya Jikit nih, waktu mau ujian ya, waktu Jikit mau ulangan atau ngapain yang Jikit khawatir banget, aduh gimana ya, bisa nggak ya. Tapi alasan sebenarnya adalah ya karena Jikit nggak punya kontrol atas itu, bener nggak sih? Karena Jikit nggak punya kuasa atas itu, bisa memberikan nilai 100 untuk setiap ulangan. Yang punya kontrol dan punya kuasa adalah guru, bener nggak? Nah, sama Jikit. Salah satu alasan yang paling mendasar manusia bisa takut, bisa khawatir, nggak percaya sama Tuhan adalah ketika manusia kehilangan yang namanya kontrol. Nah, hari ini Lausa mau ajak kita buat belajar satu bagian firman Tuhan yang kita juga bisa sama-sama melihat ternyata murid-murid Yesus pun pernah mengalami hal ini. Dan kita mau belajar bagaimana Tuhan yang adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini itu menyatakan kuasanya bagi para murid. Kita buka dari Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Ya, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nah, Lausa mau ajak kita perhatiin sama-sama ya. Ini ayat cuma dikit, cuma 4 ya. Lausa bacain buat kita semua ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Jikit, ini adalah momen yang tadi Lausa bilang. Murid-murid Yesus tuh jadi takut banget, gak percaya sama Tuhan, karena dia kehilangan kontrol. Nah, kehilangan kontrol atas apa? Atas perahu yang mereka sedang gunakan. Bayangin Jikit, kalau Jikit perhatiin dan inget-inget nih, pekerjaan utama murid-murid Yesus apa sih sebenarnya? Ayo, sebagian dari mereka itu adalah seorang nelayan. Nelayan Jikit, yang biasa menaiki perahu di lautan
mencari ikan, dan mungkin biasa juga ketika ada ombak, ada angin di laut yang kencang, mereka tahu cara menghadapinya. Mereka tahu cara mengemudikan perahu mereka. Tapi kali ini mereka takut, mereka panik banget, dan mereka benar-benar khawatir kalau mereka akan mati. Kita lihat di ayat yang ke-25. Murid-murid bilang, "Tuhan, tolong, kita binasa." Wah, ini sesuatu hal yang sepertinya mungkin jadi salah satu momen yang paling menakutkan dalam hidup murid-murid. Kenapa? Karena ya murid-murid sampai segininya ngomong sama Tuhan, takut mati. "Tuhan, tolong kita binasa." Karena saking hebatnya angin ribut itu, dan murid-murid takut. Nah, satu hal G-Kids yang mau Lause ajak kita perhatikan. Di momen itu, ketika para murid kehilangan kontrol, kehilangan kendali atas perahu di mana mereka tumpangi, mereka lupa kalau ada Tuhan Yesus di atas perahu itu. Mereka lupa kalau ada Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, menaiki perahu yang ada badai itu. Jadi ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus responnya pertama adalah, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau takut?" Kalau Jikis perhatiin nih, di perikop sebelum-sebelumnya, Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan mujizat loh. Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan mujizat bagaimana dia menyembuhkan orang, bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat lain buat banyak orang. Dan kali ini ketika murid-murid naik ke kapal dan ada badai, murid-murid itu seperti lupa gitu. Lupa, benar-benar seperti amnesia mungkin, momen dimana Tuhan Yesus itu punya kuasa. Tuhan Yesus itu bukan orang biasa, dia adalah Tuhan. Mereka lupa, jadi mereka panik banget. Akhirnya ngebangunin Tuhan, "Tuhan tolong." Bilangnya, "Tuhan, kita binasa." Gitu. Maka dari itu Tuhan Yesus, respon pertamanya adalah, "Kenapa kamu takut?" Seperti ingin mengatakan, "Engkau tidak percaya denganku." Dan seketika itu juga Tuhan Yesus langsung bangun, menghardik angin yang ada di danau itu. Dan seketika itu juga danau itu menjadi sangat teduh. Danau itu menjadi sangat teduh. Nah, Jikits perhatiin deh, di ayat terakhir itu Alkitab bilang, "Dan heranlah orang-orang itu." Dan heranlah orang-orang itu. Nah, kalau Lause lihat nih ya, bahasa aslinya, herannya itu tuh bukan heran yang kagum, takjub, tapi lebih menunjukkan ekspresi yang bengong, yang cengok, yang kayak what? Tapi kayak clueless gitu, kayak nggak punya clue, yang ya udah cuma bengong, cengok, tapi mereka nggak sadar. Mereka masih belum sadar sepenuhnya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan mereka perlu percaya itu. Kalau misalkan kagum, takjub, itu kan ekspresi yang menunjukkan ke arah yang lebih positif gitu. "Wah, gila, keren nih Tuhan gua." Dan di momen itu pasti murid-murid bisa menjadi lebih percaya. Tapi kata ini itu sebenarnya lebih menunjukkan ke arah yang murid-murid cuman bengong aja gitu, kayak heran, bengong, cengok, yang mulutnya mungkin kebuka, kayak sambil lirik-lirikan dengan murid-murid yang lainnya, tapi nggak punya, have no idea gitu. Nah, teman-teman, Jikit semua yang ada di rumah, bagian firman Tuhan ini
lagi mau nunjukin ke kita semua bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk alam sekalipun. Tandanya apa? Tandanya adalah Dia adalah Tuhan yang bukan sembarang Tuhan, Kids. Pada zaman itu mungkin orang bisa melihat mujizat yang, oh, ada orang ini menyembuhkan penyakit. Mungkin bisa saja. Tapi kalau seseorang yang bisa mengontrol cuaca, mengendalikan cuaca, itu menjadi sesuatu yang, wah, ini tuh bukan orang biasa gitu. Dan perikop ini mau nunjukin ke kita kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita perlu belajar untuk percaya sama Dia. Kalau G-Kids melihat sepanjang tahun 2020 yang sudah berlalu, mungkin sangat tidak terasa buat sebagian dari G-Kids, atau sangat terasa buat sebagian dari G-Kids. Tahun yang gak akan pernah bisa dilupain. Tahun dimana G-Kids harus belajar di rumah, beribadah di rumah, gak ketemu teman-teman, gak seru-seruan. Banyak masa-masa yang gak enak, yang susah, sulit. Tapi hari ini, ketika kita udah memasuki hari ke-10 tahun 2021, kita bisa menoleh ke belakang, melihat kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dan Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Mungkin G-Kids juga ketika menoleh ke belakang, ketika flashback, melihat kalau ya sebenarnya di masa-masa itu aku gak percaya, aku khawatir, aku takut. Ya, gak apa-apa G-Kids. Itu ekspresi yang sangat wajar kita miliki. Tapi kita harus tetap ingat, kita harus memiliki satu hal, yaitu iman percaya yang tetap teguh kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang layak kita percaya. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa dan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik sekolah yang sedang saat ini G-Kids jalani maupun masa depan yang masih jauh, Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu memegang kendali atas semuanya. Kita sebagai manusia pasti gak akan mau percaya sama orang yang gak punya kekuasaan, kekuatan, orang yang gak punya nggak punya yang namanya jaminan. Orang yang nggak punya kekuatan, nggak punya jaminan, dan juga yang nggak punya kontrol atas segala sesuatu. Lalu yakin kita nggak mau dong pasti percaya sama orang yang seperti itu. Tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat berbeda. Tuhan adalah pribadi yang memiliki kuasa itu, memiliki kontrol itu, dan Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita percaya. So, pagi hari ini, langsung mau ajak G-Kids sama-sama pikirkan di momen selama tahun 2020. Momen apa aja sih yang G-Kids merasa, aduh, itu momen gak bisa dilupain deh. Kayak G-Kids takut, G-Kids khawatir, G-Kids merasa sedih dan sepertinya kayak susah buat percaya dengan Tuhan. Coba ingat-ingat lagi momen itu. Dan ketika kita melihat hari ini, kita bisa melihat kalau ya Tuhan pada akhirnya tetap pimpin dan sertai hidup kita. Maka dari itu, Lause mau ngajak G-Kids semua yang ada di rumah, yuk kita bangun lagi iman percaya kita sama Tuhan. Kalau G-Kids mungkin sebelumnya pernah mau punya momen yang ragu, yang khawatir gak bisa percaya sama Tuhan, tapi
langsung mau ajak pagi ini, mari kita bangun iman itu. Kita mau bangun rasa percaya itu. Karena Dia Tuhan yang layak buat kita percaya. Dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita gak perlu khawatir, gak perlu takut. Sekalipun ada badai yang nanti menerpa hidup kita di tahun 2021 ini, kita gak tahu apa yang terjadi di depan. Sekalipun ada badai, ada angin kencang yang menimpa hidup kita, tapi kita perlu ingat, kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang ada menyertai kita, kita gak perlu takut. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar untuk percaya dan tidak takut untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kami ke depan. Kami melihat bahwa kami manusia yang terbatas. Kami gak akan bisa memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Maka dari itu kami butuh seseorang yang dapat memegang segalanya, yang dapat menjadi jaminan bagi kami untuk percaya, untuk bisa memiliki rasa aman. Dan kami tahu pribadi itu adalah Engkau. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya sejak kami kecil, sejak kami usia sekarang, kami mau membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang layak untuk kami percaya. Tuhan yang berkuasa, yang memegang kendali dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk bisa melangkah, memasuki tahun 2021 ini dengan iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami tutup penyampaian firman pagi hari ini, dan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua Jikits yang percaya katakan amin. Nah, itu dia Jikits, pesan firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar, dan kita sudah belajar bahwa Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita percaya. So, yuk kita bangun lagi hati kita, iman kita, untuk tetap terus percaya dan berpegang sama Tuhan. Happy Sunday Jikits. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.